Sakderenge nglajengaken mirsani video sakjangkepipun, kula aturi kapurih nutul tombol subscribe supados boten ketinggalan video salajengipun. Kagem kemanfaatan video menika, monggo dipun like, komen, lan ugi share. Mugi panjenengan sedaya pinaringan seger waras, bejo donya bejo akhirat, rahayu 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 sagung dumadi. Masih bersama Kang Tro di Makrifat Jawa Channel, membahas tentang perjalanan hidup, perjalanan spiritual, teknik-teknik spiritual yang nantinya diharapkan bisa memberi manfaat untuk yang lainnya. Pada kesempatan kali ini saya sering mendapatkan pertanyaan, kenapa dalam ajaran Jawa kok tidak sholat atau dzikir atau ibadah-ibadah lainnya, kok justru memakai sesajen dalam setiap sembahyangnya. Nah, ini saya mau memberi tanggapan. Saya mohon ya jangan dibenturkan dengan kepercayaan dan keyakinan jenengan. Kita memakai kesadaran diri aja, karena ini sebuah ajaran. Ajaran itu bisa dimiliki oleh siapapun. Dan nanti bisa dilakukan sesuai dengan keyakinan masing-masing. Karena sebuah ajaran itu tidak bisa diperdebatkan. Dalam ajaran Jawa, ajaran puncaknya adalah budi pekerti, tata krama, yang di situ kalau zaman sekarang bisa dibilang adab yang paling penting. Adab perilaku yang paling penting dalam ajaran Jawa. Makanya ajarannya tata krama, budi pekerti. Di mana setiap orang memegang untuk memiliki budi pekerti yang luhur. Nah, di situ kita bisa mengkaji. Sholat sendiri mengajarkan di mana orang bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Sholat bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Di mana di saat jenengan bisa menghandle diri panjenengan sendiri, mencegah hawa nafsu panjenengan sendiri, mencegah niat panjenengan sendiri, tidak untuk melakukan perbuatan keji dan mungkar. Sama sebenarnya. Dalam ajaran Jawa diajarkan budi pekerti tata krama. Sama. Nah, leluhur memakai sesajen. Sesajen itu simbol-simbol yang diambil dari alam semesta. Yang mencakup 4 unsur alam. Ada apinya, ada dari tanahnya, ada dari airnya, ada dari anginnya. Sebenarnya di situ mengajarkan bahwa kita harus selalu bersyukur kepada alam semesta. Karena apa? Karena alam semesta sudah mencipta kita dan juga menghidupi kita
secara nyata. Kita tidak bisa munafik, kita hidup sekarang ini karena adanya unsur-unsur dari alam semesta. Dari makhluk-makhluk lain yang ada di alam semesta itu. Makanya di saat kita memahami sebuah keilmuan, kita juga harus mendalaminya. Tidak sekedar tahu, tetapi juga harus mendalami. Cara ibadah leluhur kita dulu kenapa semedi? Semedi sendiri adalah semeleh marang Sang Hyang Widi. Kepasrahan. Untuk apa? Untuk menghindari kesombongan diri. Karena manusia itu tergolong makhluk paling sombong. Merasa paling sempurna. Dari mendalami rasa itulah leluhur kita dulu, makanya membuat yang namanya semedi. Makanya kita jangan langsung menyalahkan. Banyak yang menyalahkan ajaran-ajaran dari leluhurnya sendiri. Ya enggak hanya orang Jawa. Orang Kalimantan juga punya leluhur sendiri. Sumatera punya sendiri. Berbagai daerah itu memiliki ajaran leluhur sendiri-sendiri. Ya kalau enggak kita, anak cucunya yang melestarikan, siapa lagi? Kalau kita sudah lupa dengan leluhur kita sendiri, sudah lupa dengan tatanan kita sendiri, sudah lupa dengan ajaran-ajaran kita sendiri, ya maka kita jadinya akan lupa diri. Nah, kesadaran inilah yang harus muncul. Ajaran budi pekerti, tata krama, adab, ini kan puncak dari orang melakukan sholat itu sendiri. Makanya sholat di saat bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Di saat kita melakukan sholat, berarti kita sudah siap untuk mencegah hidup kita dari perbuatan keji dan mungkar. Kalau sholat tetapi masih berbuat keji dan mungkar, masih menjatuhkan yang lainnya, masih merendahkan yang lainnya, tidak bisa menghargai yang lainnya, ya mungkin sholatnya hanya ikut-ikutan. Itu yang harus kita pahami. Jadi di saat kita melakukan, kita ya harus paham dengan apa yang kita lakukan. Karena dalam gerakan sholat itu sendiri, itu juga menyimpulkan 4 unsur alam. 4 unsur alam. Di saat kita berdiri, di situ ada yang namanya unsur dari angin. Di saat kita rukuk, itu unsur dari api. Di saat kita sujud, itu unsur dari tanah. Makanya sujud itu 2 kali. Duduk di antara sujud itu adalah unsur air.
Jadi tidak ada gunanya kita saling menyalahkan. Kalau tidak paham. Kalau tidak paham jangan menyalah. Jangan hanya mengikuti ego-ego kita sendiri karena kita merasa paling benar. Tidak ada yang benar, tidak ada yang salah. Karena benar dan salah itu adalah isi dari alam semesta. Baik buruk isi dari alam semesta. Jadi kalau mau baik ya harus menerima yang buruk karena ini pelengkapnya. Gitu. Makanya buat teman-teman semuanya saya bikin ini karena banyak yang mempertanyakan. Pada saya pribadi juga banyak. Kenapa Kang Tro pakai sesajen? Terus untuk apa sesajen itu? Siapa yang makan sesajen itu? Sesaji itu adalah simbol rasa syukur kita kepada alam semesta. Yang makan sesajinya, ya kalau yang bisa dimakan manusia nanti ya dimakan. Bukan yang makan jin, yang makan setan. Kalau jin dan setan itu ndak doyan sesajen. Karena kalau sampai jin dan setan itu doyan, mau makan sesajen, nggak ada bunga tumbuh. Nggak ada bunga itu baunya wangi. Karena apa? Aromanya sudah dimakan oleh jin dan setan. Kenyataannya ya wangi-wangi aja. Jadi seperti itu. Jangan saling menyalahkan. Tugas kita adalah saling merahmati. Ayo kita merangkul semuanya. Yang penting satu, di saat orang bisa berbuat baik kepada orang lain, kepada dirinya sendiri, pada keluarganya, dan kepada lingkungannya, serta alam semesta, ya sudah. Ajaranmu apa? Ya terserah. Keyakinanmu apa? Ya monggo. Jadi tidak perlu diperdebatkan. Karena puncak ajaran, puncak pengetahuan, itu aplikasinya adalah perilaku kita sehari-hari. Jadi jangan nyalahin ajaran. Di saat orang punya keyakinan dan ajaran tetapi tingkah lakunya tidak benar, tidak baik, ya sama saja. Dia nggak punya keyakinan dan ajaran. Karena semua ajaran itu mengajarkan tentang tingkah laku dalam kita bermasyarakat, dalam kita hidup. Jadi kalau belajar hidup itu tidak perlu belajar, kita sudah menjalani. Tidak perlu belajar lagi. Bukan coba-coba, ini hidup yang sebenarnya ya yang kita jalani ini. Urip sejati ya yang sudah kita jalani ini. Makanya kalau dalam ajaran Jawa, urip iku urup. Kita dibilang hidup kalau kita bisa berguna untuk yang lainnya, bisa dirasakan oleh yang lainnya. Urip iku urup. Sama dengan ajaran-ajaran yang lainnya. Apa ibadah yang paling disenangi atau paling disukai oleh Tuhan di saat kita berguna untuk yang lainnya? Sama. Jadi kita saatnya di dalam hidup ini kita menata diri, kita memperbaiki perilaku kita, menjaga omongan kita,
menjaga tingkah laku kita, menjaga pola pikir kita, agar kita apa? Bisa tenang, bisa damai, saling menghargai, saling menghidupi, saling melengkapi antara kekurangan satu dengan kekurangan yang lainnya. Tidak membeda-bedakan. Ya karena Tuhan tidak pernah membedakan makhluknya. Semua dihidupi, semua dirahmati. Tidak memilah-memilih. Mau hewan, mau tumbuhan, mau manusia, semua dihidupi. Kalau kita sebagai makhluknya membedakan, berarti kita melebihi Tuhan kita sendiri. Itulah pentingnya ngolah rasa. Menguasai ego yang ada pada diri kita masing-masing. Makanya ajaran leluhur dulu, adanya semedi, suwung, nyepi, agar apa? Orang itu bisa merenungi dirinya sendiri, memahami dirinya sendiri, mengkaji dirinya sendiri, membenahi dirinya sendiri, agar aplikasinya kepada sesama itu bisa saling menghargai. Bisa saling merahmati. Biar bisa manunggal, tidak membeda-bedakan. Bilang manunggal kalau masih membedakan, entah itu status, golongan, keyakinan, suku, bangsa, masih dibedakan berarti belum manunggal. Ngomong manunggal kalau merasa paling benar, yo belum manunggal. Hidup akan lebih enak apabila kita mau menerima. Menerima dalam arti bukan pasrah, tapi menerima memang inilah kehidupan, harus kita terima. Kalau isinya alam semesta itu seperti ini, yaudah kita terima semuanya. Ada siang, ada malam, ada baik, ada buruk, ada perempuan, ada laki-laki. Ada matahari, ada rembulan, ada bumi, ada langit. Ya, harus kita terima. Tugas kita apa? Saling menghidupi. Terus, di samping saling menghidupi, saling menghargai. Agar apa? Alam tentram. Yang membuat alam tidak tentram itu ya karena yang berada di dalam alam itu sendiri. Bencana alam itu juga menyimpulkan suasana pada wilayah tersebut. Kita sering menyalahkan alam, sering menyalahkan keadaan, tapi kita lupa menyalahkan diri kita sendiri. Kita lupa mengkaji diri kita sendiri. Itu yang sering terjadi. Kita sering menyalahkan orang lain, tapi kita lupa kesalahan kita sendiri. Kita sering menunjuk orang lain, tetapi kita sebenarnya lupa lebih banyak ke diri kita sendiri. Itu kalau mau belajar tentang ilmu kehidupan. Orang-orang yang paham tentang ilmu kehidupan, tidak ada yang dikhawatirkan dari hidupnya. Bahkan tidak ada rasa ketakutan dengan yang namanya kematian. Orang hidup itu pasti mati kok. Kok takut mati? Ya kalau mati jalan satu-satunya ketemu dengan Tuhan, yo kita dengan
senyum yang luar biasa menghadapi kematian. Wong bertemu Tuhan kok bingung, kok takut. Ya gitu harusnya. Kalau kita bicara Tuhan Maha Kuasa, loh apa yang kamu takutkan dalam hidupmu? Kamu takut kelaparan, kamu takut sakit. Kan lucu kalau ilmu kaweruh itu susah. Karena harus apa? Harus benar-benar didalami, harus benar-benar dikaji. Tidak sekedar dibaca, dihafalkan. Jadi saat kita belajar kitab tinulis, kita juga harus belajar kitab tanpa tulis. Kitab tinulis itu ya kitab yang ditulis-tulis itu, yang ada tulisannya itu namanya kitab tinulis. Kalau kitab tanpa tulis ya ini alam semesta seisinya ini tanpa tulis. Tidak perlu ditulis, semua bisa dibaca, semua bisa dipelajari, semua bisa jadi guru kita. Pohon ini juga bisa jadi guru kita. Hewan juga bisa jadi guru kita. Ini pelajaran hidup tersebut. Spiritual ya seperti itu. Namanya spiritual. Mencakup antara jasmani, rohani. Luar dan dalam. Itu spiritual. Harus sinkron. Kebutuhan batin tercukupi, kebutuhan jasmani juga tercukupi. Itu namanya baru spiritual. Ngomong aku pintar, sakti, mandraguna, bisa ini, itu, ini. Nggak punya beras, bingung. Ya lucu. Berarti belum sakti. Bisa ngerogoh sukmo sana sini, ya nyatanya pakai HP. Kalau ya lucu. Terima kasih buat semuanya yang sudah hadir, 50 orang. Salam hormat, salam rahayu saya. Dibantu like-like-nya, dibantu share-share-nya. Mari kita belajar bareng-bareng. Belajar memahami tentang alam semesta. Ya karena kita bagian dari alam semesta. Alam semesta adalah kita. Kita juga alam semesta. Di saat kita keadaannya tidak baik-baik saja, berarti alam semesta juga tidak baik-baik saja. Makanya orang yang memahami dirinya di saat alam ingin terjadi bencana itu pasti tahu. Karena Pak sudah bisa merasakan dalam dirinya sendiri. Pengunsurnya ada pada diri kita. Jadi kalau ada ilmu mensinergikan dengan alam semesta, kita itu sudah sinergi. Nyatanya kita kalau haus ya bisa minum, kalau lapar ya bisa makan. Itu semua dari alam semesta. Makanya kita pemahaman tentang itu susah karena banyak yang hanya mengikuti ego pada dirinya sehingga menyalahkan ajaran-ajaran leluhurnya kita sendiri. Leluhur kita itu luar biasa. Kecerdasannya sudah melebihi di atas kita. Sudah melebihi.
Nyatanya peninggalannya itu tidak ada yang bisa meniru. Filsafat-filsafat hidupnya dipakai sampai sekarang. Kita mampu membuat filsafat hidup yang nanti akan dikenang oleh anak cucu kita. Nyatanya tidak ada. Jadi kita memahaminya di situ. Terima kasih semuanya sudah hadir. Jangan lupa kopinya. Jadi kalau ada yang ngomong, kenapa leluhur Jawa dulu nggak sholat? Ya karena mereka tahu maknanya sholat. Sehingga yang diutamakan mereka adalah budi pekerti, tata krama, dan akhlak. Sama. Sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Sampai itu melakukan sholat kalau sudah mampu mencegah perbuatan itu. Sama timbulnya di akhlak juga. Sampai sholat tapi masih mencela orang lain, ya sampai cuma ikut-ikutan. Gitu. Cara beribadah kita sesuai keyakinan masing-masing. Yang penting tujuannya satu, kepada Tuhan. Kalau masalah jalannya yuk silahkan. Wong kita itu pengen ke alun-alun tuh ndak harus satu jalan. Kalau satu jalan macet, Mas. Ya boleh lewat sana sini. Yang penting tujuannya sama. Nyampenya harus ke alun-alun. Enggak, semua harus jalan ini. Semua satu kota pengen ke alun-alun semua, ya macet. No. Malah enggak sampai-sampai. Ngantri ya. Saya ada di Kediri sekarang. Nanti untuk teman-teman yang mau ngikuti pembelajaran saya offline tanggal 23, 24, 25, monggo datang di Madiun di Paguyuban Surya Nusantara. Di situ saya akan ajarkan meditasi secara real, saya jamin paham. Bisa langsung. Olah pernapasan, ilmu, makrifat, dan hipnoterapi untuk pengobatan. Jadi selama 3 hari sampai di sana. Itu saya ambil 23, 24, 25 karena itu tanggal merah. Saya harapkan orang pada libur. Ilmunya apa aja? Datang. Orang itu kalau tidak datang, tidak bisa merasakan sendiri. Kalau hanya katanya, nanti kurang baik. Lebih baik datang, melaksanakan sendiri, dirasakan sendiri, ada manfaatnya atau tidak. Itu tanggal 23, 24, 25. Kemarin sudah saya umumkan di komunitas. Dan saya tidak berharap banyak orang datang. Mumet. Sedikit aja nanti yang penting paham. Makanya untuk teman-teman semuanya, hidup itu bukan sekedar apa yang kita lihat. Tetapi kita juga harus mendalami. Setelah kita lihat, kita pikirkan, kita cerna, kita kaji. Dan hidup itu tidak diatur oleh tulisan. Karena tulisan itu yang bikin orang hidup. Kalau kita baik masih butuh aturan, berarti kita belum baik.
Karena orang baik itu tidak membutuhkan aturan. Aturan itu dibutuhkan oleh orang-orang yang belum bisa baik. Pasti itu. Karena orang baik itu tidak mungkin melanggar aturan. Tidak butuh aturan kok. Tapi orang yang masih belajar baik itu butuh tuntunan. Butuh tulisan, butuh arahan, butuh diperintah. Makanya berbuat baiklah tanpa harus memakai aturan, tapi memakai nalurimu, pola pikirmu, kesadaran dirimu. Karena itu sudah menjadi kewajiban hidupmu. Kamu harus merahmati yang lainnya. Tapi di saat kamu mau menolong orang, mau berbagi, masih harus diatur. Kamu belum dari kesadaran dirimu. Kamu masih memegang rasa takut pada diri. Karena apa? Takut melanggar aturan. Orang baik itu tidak butuh diatur. Karena aturan itu yang bikin orang-orang baik. Kalau belum baik tidak bisa pakai. Membuat aturan itu tidak bisa. Nah, ini semoga bermanfaat buat panjenengan semuanya. Jadi kenapa orang Jawa dulu tidak pernah sholat? Ya karena orang Jawa sudah melakukan inti sari dari sholat itu sendiri. Yaitu ajarannya budi pekerti, tata krama, perilaku dalam kehidupan. Sama dengan sholat mencegah perbuatan keji dan munkar. Sama. Kenapa pakai sesajen? Ya, karena itu adalah simbol dari alam semesta yang tujuannya memberikan rasa syukurnya kepada alam semesta. Bukan diserahkan kepada jin dan setan. Itu hanyalah simbol rasa syukur. Berdoanya juga kepada semesta alam, pada Tuhan. Yang makan ya manusia, ya bisa hewan, bukan jin dan setan. Makanya harus dipahami. Jangan langsung nyalahin aja. Budaya-budayanya sendiri, ajaran-ajaran leluhurnya sendiri, tradisi-tradisinya sendiri, disalah-salahkan sendiri. Kita itu seperti orang punya rumah, tapi lupa dengan rumahnya sendiri. Jangan pernah jadi tamu di rumahmu sendiri. Kalau punya rumah itu yang tegas. Kalau tamu nggak ngikuti aturanmu, ya udah suruh pulang aja. Kalau punya rumah ngikuti tamunya, ya udah rumahmu dikuasai oleh tamumu. Bisa-bisa istrimu diajak keluar oleh tamumu. Mati. Itu kesadaran diri namanya. Pelaksananya di Madiun, alamatnya mana, Kang? Itu ada nomor WA saya, nanti bisa sampean chat, nanti saya share log alamatnya. Atau sampean bisa turun Terminal Madiun, Stasiun Madiun, nanti ada yang jemput. Tawenang. Jadi buat teman-teman semuanya yang sudah belajar meditasi, yang sudah belajar pernapasan, kalau sampai sampean tidak menemukan kesadaran diri pada diri panjenengan, sia-sia sampean belajar itu. Jangan hanya mencari rezekinya harus gini, usahanya harus gini, ininya harus gini. Cari dirimu sendiri. Kembali ke dirimu sendiri, maka apa yang kamu butuhkan di saat kamu sudah menguasai dirimu itu akan terwujud dengan sendirinya. Terima kasih dari saya, semoga bermanfaat buat panjenengan semuanya. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu Sagung Doa.